Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dalam pembelajaran video ekonomi kali ini. Oke, pada video ini kita akan membahas mengenai pembuatan jurnal penyesuaian. Sebelumnya kita sudah membuat pengikhtisaran, selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaian. Langsung saja kita akan mulai pembelajaran di video kali ini. Jadi, pada penyusunan neraca saldo itu biasanya dilakukan setiap akhir bulan atau pada akhir periode akuntansi. Saldo akun pada neraca saldo ini merupakan ringkasan dari pencatatan akuntansi dalam periode akuntansi. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah apakah data pada neraca saldo yang dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan ataukah malah tidak dapat digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, pada akhir periode, belum semua akun dalam neraca saldo itu menunjukkan akun sebenarnya. Misalnya seperti akun pendapatan dan juga beban, itu belum menunjukkan jumlah pendapatan dan beban yang sebenarnya selama periode bersangkutan. Jadi mungkin saja nih selama berjalannya waktu itu dalam satu periode akuntansi telah terjadi perubahan-perubahan yang belum tercatat sebelumnya. Nah, oleh karena itu, perusahaan perlu menyesuaikan perubahan akun yang berada pada neraca saldo ini dengan membuat jurnal penyesuaian agar menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Pada jurnal penyesuaian ini, dalam perusahaan jasa itu ada 7 kejadian yang sering terjadi dan memerlukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Yaitu apa saja? Yang pertama itu adalah perlengkapan, penyusutan aset tetap, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar atau kita sebut sebagai utang beban, pendapatan yang masih harus diterima, piutang pendapatan, serta piutang tidak tertagih. Kita akan bahas pada perlengkapan. Di sini bentuk jurnal penyesuaian itu seperti biasa pada garis baris pertama ini ada identitas perusahaan, kemudian jurnal penyesuaian dan periodenya, yaitu 31 Desember tahun 2000 sekian misalkan ya. Bentuknya seperti ini. Pada kolom tanggal kita bagi menjadi dua seperti biasa untuk mempermudah kita dalam mengisi tahun dan bulan serta tanggalnya. Kemudian ada nama akun, ada kolom referensi dan kolom debit serta kredit. Kita lanjutkan tadi pada akun perlengkapan. Misalkan di sini untuk penyesuaian kita diminta nih untuk membuat penyesuaian pada akun perlengkapan. Jadi kalau misalkan pada akun perlengkapan ketika kita menyesuaikan berarti perlengkapan ini ada yang berkurang. Yaitu posisinya untuk debit adalah beban perlengkapan, untuk kredit adalah perlengkapan. Jadi logikanya seperti apa? Jadi logikanya itu seperti ini. Ketika kita menyesuaikan perlengkapan, tadi kan ya berarti perlengkapan ini tuh ada yang berkurang. Ketika perlengkapan berkurang, berarti perlengkapan ini berada di posisi kredit. Kenapa demikian? Jadi karena perlengkapan ini kan merupakan kategori dari harta. Kita ingat kembali ya, ketika harta berkurang, maka posisinya itu berada di kredit. Sehingga untuk perlengkapan ini berada posisinya di kredit. Nah, kemudian sisa dari perlengkapan yang berkurang tadi itu, atau yang sudah terpakai, ini kemana sisanya? Nah, perlengkapan yang sudah terpakai, ini akan menjadi beban pada akhir periode akuntansi. Di sini pada debit sehingga ditulis sebagai beban perlengkapan. Sehingga beban perlengkapan ini posisinya berada di debit. Karena hukumnya apabila beban bertambah, maka posisinya itu berada di debit. Untuk aturan penempatan apakah akun tersebut berada di debit atau kredit sudah kita bahas pada pertemuan di minggu yang kemarin. Jadi, aturan ini sudah baku atau sudah paten dalam penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan di sini adalah berapakah angka atau nilai yang perlu kita isi di dalam debit atau kredit? Nah, angka yang perlu kita isi yaitu sebesar nilai yang kita gunakan. Jadi, misalkan pada beban perlengkapan kita sudah menggunakan
beban perlengkapan tersebut selama periode 2 bulan itu nilainya berapa. Nah, nanti akan muncul pada soal yang menunjukkan adanya beban perlengkapan. Jadi untuk nilai ini di debit dan kredit itu adalah sejumlah yang sudah digunakan atau yang sudah hilang pada periode akuntansi. Di sini kita akan langsung masuk ke contoh soal pada akun perlengkapan. Pada tanggal 4 Mei 2019, Clean and Fresh Laundry membeli perlengkapan sebesar Rp900.000 secara tunai. Pada tanggal 31 Desember 2019, perlengkapan yang tersisa sebesar Rp100.000. Lalu bagaimana untuk jurnal penyesuaiannya? Nah, untuk jurnal penyesuaiannya di sini adalah debitnya berada pada beban perlengkapan dan kreditnya berada di perlengkapan. Lalu kita masukkan jumlahnya adalah sebesar Rp800.000. Rp800.000 ini diperoleh dari mana? Nah, sekarang akan saya ajak logikanya seperti ini. Perlengkapan awalnya ini nilainya Rp900.000. Pada akhir periode Desember, ini hanya tersisa Rp100.000. Kita misalkan memiliki uang Rp900.000 di dalam saku kita. Pada bulan Desember, kita cek kembali saku kita, ternyata hanya tersisa Rp100.000. Nah, kita ingin mencari berapakah nilai yang sudah digunakan dari uang Rp900.000 itu, yaitu dengan cara Rp900.000 uang awal dikurangi dengan sisa yang berada di saku kita sebesar Rp100.000, yaitu nilainya menjadi Rp800.000. Nah, kita catat pada kolom debit dan juga kredit. Kemudian selanjutnya ada cara cepat dan benar yang bisa kita gunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Jadi apabila kita diminta untuk menyesuaikan perlengkapan, maka debitnya ini pasti adalah beban perlengkapan. Nah, untuk beban perlengkapan itu kan tergantung dari masing-masing perusahaan. Ada yang menyebutnya beban perlengkapan toko, ada yang menyebutnya beban perlengkapan kantor, tinggal kita sesuaikan. Apabila disebutkan beban perlengkapan kantor, ya berarti kita tinggal tulis saja di sini, beban perlengkapan kantor. Lalu bagaimana untuk kreditnya? Ya, kreditnya berarti diisi dengan perlengkapan toko ataukah kantor. Kita sesuaikan saja. Lalu untuk angkanya nanti sebesar yang sudah digunakan. Seperti yang tadi sudah kita contohkan. Selanjutnya di sini pada penyusunan aset tetap. Aset tetap ini kan merupakan harta tetap, yaitu harta yang bisa dipakai atau dipergunakan lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti peralatan, kendaraan, mesin, dan juga lain-lain. Yang pertama misalkan kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian pada peralatan. Sehingga di sini untuk debitnya berada pada akun beban penyusutan peralatan dan di posisi kredit adalah akumulasi penyusutan peralatan. Lalu bagaimana ketika kita diminta untuk membuat penyesuaian dari kendaraan? Ya tinggal kita ganti saja. Untuk kendaraan berarti debitnya adalah beban penyusutan kendaraan dan posisi kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Selanjutnya misalkan sama nih, begitu juga pada mesin. Untuk di mesin pun sama. Debitnya adalah beban penyusutan mesin, di kreditnya ini akumulasi penyusutan mesin. Jadi tinggal kita ganti saja di belakangnya apakah peralatan, kendaraan, ataukah mesin. Lalu masih sama juga untuk angka yang nanti akan kita masukkan dalam kolom debit dan kredit, yaitu sebesar yang sudah kita gunakan, yang sudah dipergunakan atau yang sudah hilang nilainya. Selanjutnya di sini beban yang belum dibayar. Kita di sini diminta lagi nih untuk membuat jurnal penyesuaian pada beban yang belum dibayar. Nah, beban yang belum dibayar ini kan bisa kita artikan sebagai utang ya, karena kita punya beban dan belum kita bayar, berarti ini termasuknya utang. Yang tergolong dalam beban yang belum dibayar ini merupakan gaji biasanya, kemudian listrik, telepon, dan juga lain-lain. Pertama kita diminta untuk membuat penyesuaian pada akun gaji. Berarti untuk posisi debitnya diisi dengan beban gaji dan posisi kreditnya ini diisi dengan utang gaji.
Berikutnya juga sama, ketika kita diminta untuk menyesuaikan listrik, berarti debitnya adalah beban listrik dan kreditnya adalah utang listrik. Dan untuk penyesuaian telepon, untuk debitnya posisinya ini diisi dengan beban telepon dan posisi kreditnya diisi dengan utang telepon. Angkanya masih sama sebesar yang sudah digunakan. Nah, di sini pada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini contohnya di sini lihat keterangan, kita perlu melihat keterangan di neraca saldo ataupun di jurnal. Nah, ini tolong diabaikan terlebih dahulu untuk kotak merah ini. Kita perhatikan yang garis pertama. Di sini kita lihat keterangan pada neraca saldo atau pada jurnal. Apakah kita bisa menggunakan metode konsep harta atau beban? Jadi pada beban dibayar di muka, kita itu bisa menggunakan dua pendekatan, tergantung dari jenis soalnya yang akan kita sesuaikan. Apakah nanti menggunakan pendekatan harta atau beban? Apabila kita menggunakan metode harta, artinya itu nanti ada ciri-ciri yang bisa kita kenali. Ciri-cirinya seperti apa? Yaitu ada kata-kata titik-titik dibayar di muka. Lalu kalau untuk beban, itu cirinya adalah yang pertama, kata pertama yang tertulis itu pasti beban. Nanti bebannya bisa apa saja, makanya di sini ciri ataupun yang bisa kita kenali adalah beban titik-titik-titik. Nah, kita lihat ini tabel yang memudahkan kita untuk menyesuaikan apakah nanti akan kita pecahkan atau kita gunakan pendekatan harta ataukah dengan menggunakan pendekatan beban. Di sini misalkan pada sewa, kita lihat untuk sewa apabila nanti kata-katanya sewa dibayar di muka, berarti kita menggunakan pendekatan harta. Apabila kita menggunakan di soal ataupun di jurnalnya tertulis beban sewa, berarti kita menggunakan pendekatan beban. Pada iklan, apabila tertulis iklan dibayar di muka, berarti kita menggunakan pendekatan harta. Apabila beban iklan, kita menggunakan pendekatan beban. Begitupun pada asuransi. Apakah asuransi dibayar di muka, nanti kita menggunakan pendekatan harta. Kemudian apabila tertulisnya beban asuransi, berarti kita perlu menggunakan dengan pendekatan beban. Nah, ini rumusnya sekarang kita perhatikan. Apabila kita menggunakan pendekatan harta, kata kunci yang bisa kita gunakan yaitu debitnya itu diisi dengan beban. Berarti beban sewa nanti posisinya ada di debit. Harta yang tergolong dalam harta ini kan nanti ada cirinya, sewa dibayar di muka. Apabila nanti sewa, berarti di sini tulis sewa dibayar di muka berada di posisi di kredit. Lalu untuk nilai yang perlu kita isi pada kolom debit dan kredit adalah sejumlah yang telah digunakan. Kemudian untuk kata kunci di beban menggunakan pendekatan beban, yaitu pada posisi debit atau kolom debit ini diisi oleh akun harta. Harta, kemudian harta ini kan kita nanti pilih juga yang termasuk dalam harta kan ada banyak ya. Bisa misalkan tergantung dari soalnya apakah itu sewa, iklan, atau asuransi, dan lain-lain. Kemudian pada kolom kredit kita isi beban dan untuk nilai dari kolom debit dan kreditnya nanti sejumlah dengan yang telah digunakan. Nah, jadi untuk mempermudah kita langsung lihat ke contohnya ya. Pada tanggal 1 Maret 2019, Clean and Fresh Laundry ini membayar sewa tempat usaha sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Kemudian jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 itu seperti apa? Di sini pada jurnal umumnya, pada jurnal umum kita lihat tercatat sewa dibayar di mukanya itu posisinya ada di debit 6 juta rupiah. Kemudian kasnya posisinya di kredit 6 juta rupiah. Nah, sewa yang telah menjadi beban hingga tanggal 31 Desember 2019 itu adalah 10 bulan. Kenapa bisa 10 bulan? Iya, karena tadi kan kita bayar di bulan Maret. Untuk akhir periodenya kan 31 Desember. Kita hitung dari Maret sampai Desember itu jumlah sewanya sebesar 10 bulan. Jadi kita masukkan 10 bulan dibagi dengan jumlah bulan kita 12. Dan kemudian dikali 6 juta rupiah. Hasilnya adalah
Berarti nanti untuk beban, yaitu beban sewa, ini posisinya, beban sewa ini posisinya berada di debit. Dan untuk sewa dibayar di muka, nanti ini posisinya ada di kredit. Nah, sehingga bentuknya seperti ini. Untuk debitnya adalah beban sewa, untuk kreditnya adalah sewa dibayar di muka dengan nilai pada akhir periode akuntansi. Tadi kan kita bayarnya di bulan Maret ya, berarti ada 2 bulan, yaitu Januari dan Februari, yaitu ada 2 bulan. 2 bulan ini kita bagi dengan jumlah bulan dalam 1 tahun, yaitu 12. Dikali dengan 6 juta, kita peroleh 1 juta rupiah. Clear sampai di sini. Untuk nominalnya kita sudah tahu berapa yang akan kita sesuaikan, yaitu 1 juta rupiah. Yang menjadi masalahnya, bagaimana nanti kita menyesuaikan posisi akun, apakah di debit atau di kredit. Ya tadi caranya masih sama, kita lihat kalimat atau kata-katanya di sini. Pada jurnalnya kan ditulis beban sewa, berarti di sini beban sewa. Ini posisinya ada di beban. Berarti kita akan menggunakan pendekatan beban. Kita tidak bisa di sini menggunakan pendekatan harta, karena tidak cocok ya. Ini cocok pada pendekatan beban. Sehingga kita hadirkan untuk kata kunci atau rumus pada pendekatan beban, itu hartanya nanti harta berada di debit. Harta di sini maksudnya adalah sewa. Sewa dibayar di muka, kan? Ini ada ya. Sewa dibayar di muka nanti di debit, dan kreditnya itu akan diisi oleh beban sewa, dan jumlahnya seperti yang tadi sudah kita hitung. Nah, untuk bentuknya seperti ini, di debit adalah sewa dibayar di muka, dan untuk bebannya adalah beban sewa. Kita lihat nih perbandingannya ya, karena kita menggunakan metode beban, harta yaitu sewa dibayar di muka berada di debit. Sewa dibayar di muka di debit. Kemudian pada kreditnya, ini adalah beban. Beban sewa. Beban sewa di mana nanti? Di kredit. Beban sewa di kredit. Nah, jadi seperti ini cara yang bisa digunakan untuk membuat jurnal penyesuaian. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai di sini. Untuk pembuatan jurnal penyesuaian lainnya tinggal diikuti saja seperti yang ada pada modul. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.